Oke. Mantap. Mantap ya. Sesuai dengan harapan nggak? Mantap. Tapi sebelum kita bahas visi misi mereka, saya mau komentari dulu nih. Itu bajunya Pak Ganjar sama Pak Mahfud dibanding dengan yang dua lain tuh top. Itu baju Top Gun, penerbang, pakai kacamata lagi. Udah gitu pas masuk ke dalam nih begini nih. Levi's. Keren ya? Diem aja. Ya, Bang Hensat, setuju? Setuju. Menurut saya dari sisi penampilan ini penampilan terkeren lah. Capres-capres ini harusnya ya. Kalau hype-nya ada nih pendukungnya Ganjar Mahfud ya. Besok-besok tuh dijual di mana-mana tuh jaket tuh. Iya ya. Saya sebagai anak 17 tahun tuh suka banget kalau ngeliat Pak Ganjar pakai jaket kayak gitu. Iya, Kayaknya bener-bener. gue banget gitu. Iya. Gitu kan, Pak? Pak Mas Niko, kira-kira tuh akan jadi trending nggak? Ya ini udah pengen buka jas dia. Tadi Top Gun itu udah trending topik nomor 8 di Twitter. Ini saya barusan lihat itu trending topik di Twitter. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk opening ini cukup mengena ya. Oke. Kemasan seperti itu kan. Tapi kita coba nanti kita eksplor lebih lanjut bagaimana jalannya sesi perdebatan dan mungkin saling tanya jawab ya. Tapi saya mau langsung to the point ke substansi nih. Emang udah ditanya? Belum. Sabar aja. Sabar dong. Kan Semua hostnya lagi. Hostnya Iya. gitu. Kalau mau jadi host udah sekalian host. Oh iya nggak apa-apa coach itu boleh. Tenang aja dulu. Nah karena menurut gua substansi juga menarik tuh. Iya, Nah, tuh. satu-satu. 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 Nih, dari kostum dulu ya. Kostum. Ini sesuai urutan kan. Iya. Yang pertama Mas Ganjar. Jadi ya mewakili tema, kemudian lebih kelihatannya lebih fresh ya. Lebih fresh. Mas Ganjar. Kalau Ya? Pak Prabowo kayaknya kurang Belum ini dong ya. Pak, Bapak langsung ke Kurang situ menarik ya. aja. Waktu, Bapak kalau mau jadi host di sini Iya aja. dong. Waktu. Mas Ganjar, Mas Anies dulu, Bapak langsung. Kalau Anies kan seperti biasa. Ya, Pak dosen. dan Pak Prabowo seperti biasa kostum baju putih paslon 02 ya. Tapi saya kangen Pak Prabowo yang pakai baju itu tuh, yang kantongnya banyak, Oh, kayak kantong apa lebaran. istilahnya tuh? Ya baju kerja lah. Nanti Bapak takut. Kalau Pak Prabowo pakai itu kan kemarin media. Hai media, kamu catat ya, kamu catat. Oke. Ya, Oke, kita masuk substansi langsung Ya. ya. Substansi, oke. visi misi. Visi misi ya. Silakan Bang Hensat. Ya kalau seperti yang tadi kita udah bicarakan kan, mereka kan bicara tatanan yang umum aja. Bahkan tadi Pak Prabowo kan kembali mengulang hal yang kemarin-kemarin ya, misalnya non-blok, kemudian bebas aktif. Pelajaran saya waktu SMP itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, menjaga kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain itu terusannya. Kemudian Pak Ganjar juga di situ. Mas Anies ini mulai lagi langsung panas nih. Meskipun di menit ketiga. Ya coba itu bisa diulang nggak? Enggak. Kata-katanya. Enggak. Pak tadi bilang Tapi menyecernya langsung umpan lambungnya kedua tuh, dia nggak ketiga kan? iya langsung. Langsung ke pasangan nomor 2. Sementara ada prajurit yang nggak punya rumah, pemberian alutsista yang begitu besar, dan menterinya punya tanah yang sangat luas. Itu langsung nonjok banget sih memang. Itu nggak bisa diulang kata-katanya. Nggak bisa diulang. Gitu aja. Sama apa lagi tadi ya? Kalau sama kita Yang bisa terakhir cepet diulang tadi cepet soal kata-katanya. Kementerian Pertahanan diserang hacker. Oh ya. Iya itu. Kementerian Menhan- Pertahanan diserang hacker itu juga menurut saya langsung fakta yang langsung dilontarkan oleh Mas Anies ke Pak Prabowo dan dibalas oleh Pak Prabowo, katanya nggak pakai data. Nggak pakai data. Nah itu coba cek fakta. Bapak kan bagian cek fakta, Bapak betul Ya, nggak? Dari Jadi- substansi ada ini Mas Niko. Belum ada yang Kalau dari substansi tadi seperti apa yang saya tampilkan di World ya, kurang lebih nanti ada Pak Prabowo pasti Indonesia first ya kan. Kemudian Pak Anies lebih menyoroti isu-isu pertahanan itu digeser ke isu sosial kayak seperti narkoba Ya. dan macam-macam. Terus yang khas dari Pak Ganjar juga modernisasi alutsista Ya. tadi. Oh, Itu oke. yang memang sesuai prediksi memang akan mengarah pada situ. Dan Anies namanya memahami banget bahwa ini show. Makanya kan tadi langsung Ya. kita bahas tuh. Nggak konsisten. Menyerang dia cyber data itu kan. Kadang-kadang Mas Anies, kadang-kadang Anies. Yang jelas dong. Enggak, dia kalau lagi ngomong Mas Anies, klien. Begitu dia ngomong Anies berarti sahabat. Tadi gue juga Ganjar ngomongnya gue Mas Ganjar. Pak Prabowo gue juga ngomong Pak Prabowo. Kalau Anies gratis. Saya serba salah nih pemirsa. Oke, tadi yang menarik Mas Niko. Saya mau najar pemilu juga lah. Enggak, tadi Mas Ganjar Nazar. Mas Ada Ganjar. najar pemilu. Lagi mati lampu ya sayang. Lagi mati Nasar itu. lampu. Itu Nasar. Oh Nasar ya. Kedengeran. Mati lampu ya saya.
Nanti PT Pos marah loh kalau Satu menit. Satu menit. 1 menit lagi kita ngomongin Nasar aja lah. Oh, mau persiapan masuk ya? Ya. Ini Oh. berarti menit kedua apa nih? Ini ya, pendalaman, pertanyaan. Menjawab Ini pertanyaan. sesi selanjutnya ada kue lagi nggak? Ada. Karena ini terkait dengan ketahanan pangan Ketahanan narasumber pangan ya. Oh iya, tuh Berarti benar. kebetulan kita ada jagung. Oh nggak apa-apa, Jagung bagus. plastik. Jagung plastik, singkong plastik. Singkong ya. Singkong gagal Pak, singkong gagal. 40 detik Pak. Baru Oke. nih. Kita kembali ke debat. Ya, Istora Senayan. Istora Senayan. Ternyata indoor bukan outdoor, Pak. Iya, indoor, sorry. Outdoor tuh pintu masuknya. Ya. Ini indoor. seperti di sini kan indoor. Ya, Ya, luar ini outdoor. Ini situasinya dingin banget nih karena ada 2 pendukung Liverpool sini. Iya. Lagi di puncak. Tapi studionya bagus sekali ini ya, Mas Hensat ya. Studionya bagus sekali ya, studionya. Bagus. Bagus ya. Iya. Ini kita serius loh bikin podcast ini. Iya. Iya Pak, serius. Buat bangsa kita nggak main-main. Sedap. Main-main. Sedap. Bapak ini nggak ngomong-ngomong kalau di studio ini, saya pikir ada dimensi Trijaya, saya kacau gini jadi outfit saya nih. Jangan meremehkan dong. Oke, kita langsung bergabung ya. Oke, kita ikuti kembali debat ketiga pemilu presiden 2024. Selamat. Kita lanjut lagi di debat ketiga Pilpres 2024. Temanya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Oke, sebelum kita ngobrol sama narasumber ya, saya mau tanya dulu ke Bro Gaib. Tadi saya lihat posisinya ya, kan harusnya Mas Anies, Prabowo, Mas Ganjar. Ya. Tadi kok Mas Ganjar di tengah? Ini apa maksudnya? Untuk penengah atau gimana tadi? Iya, enggak saya. Iya. Gimana Mas Hensat? Kenapa? Ganjar di tengah. Iya dong. Prabowo, Nomor urutnya Anies. harusnya nggak begitu. Harusnya kan yang kemarin kan Anies, Prabowo, Ganjar. Coba, saya diundang ke sini sebagai apa? Hah? Narasumber. KPU bukan saya. Oh iya. Enggak, tanggapannya. Enggak, tanggapannya gimana? Karena emang Emosi saya ya. Ini berdua ini host ini hanya omong-omong. Oke. Tapi itu bener loh, gue juga dari tadi kok ini begini sih posisinya. Iya. Tapi kan saya bukan KPU. Iya. Tadi Mas Hensat, Mas Hensat. Sorry ya. Mas, tadi Pak Prabowo 2 kali bilang, saya kok sependapat dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Maksudnya apa ya? Artinya Prabowo cocok sama Gibran. Bukan, maksudnya kayak Pak Ganjar minta perlindungan gitu, bahwa musuh kita bukan musuh gua temen gua, musuh kita Prabowo lu yang nih, minta gitu. perlindungan. Iya, Pak Prabowo minta perlindungan sama Ke Ganjar. Ganjar. Mau bilang, bro, musuh kita nggak musuhan, musuh kita ono gitu. Ya kita temenan yuk. Gitu kali ya? Kali ya. Tapi Jadi itu dijawab dulu dong, itu dijawab dulu tuh pertanyaannya Enggak. Bang Margi tadi. Itu kan KPU udah biarin aja. Bukan, maksudnya enggak, awalnya enggak gitu loh. Apaan, dari awal begitu. Enggak. Pak Kalau Prabowo- ngeliat alur Enggak, pertanyaan. bukan, per hari ini begitu. Enggak, kalau alur pertanyaan visi misi, pertama kan Mas Ganjar, Mas Anies, Prabowo. Iya dong. Ya. Harusnya sesuai nomor urut dong. Coba telepon lah, ini kan panitianya kan Ainus ya. Coba Coba. tanya. Oke. Sebelum ke handset kita ke binokular dulu. Mas Niko, trennya gimana Mas? Oke, itu ada tampilan ini ya. Pasnya paling tinggi itu Cobalah. Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi kita bisa melihat bahwa strategi Pak Ganjar Pranowo yang memang fokus di tema perdebatan dan gagasan-gagasannya dalam visi misi itu kita mendapatkan untuk saat ini ya, itu mendapatkan trust yang paling tinggi di antara yang lain. Sementara Besar sekali trustnya, 15. trustnya itu 15.000 setara dengan 84,5% untuk Pak Ganjar ya. Terus anger atau marah yang paling besar itu di Pak Prabowo dan Pak Anies. Sudah kita prediksi dari awal kan bahwa yang nomor 1 itu bakal saling serang di antara nomor 2. Bahkan nyambung omongannya Mas Gaib tadi bahwa kenapa seolah-olah yang nomor 2 minta bantuan dalam tanda kutip, ya mungkin pengen mendapatkan trust juga yang didapatkan dari Pak Ganjar. Jadi untuk saat ini memang kalau kita lihat dari kepercayaan masih untuk saat ini ya, itu masih tinggi dari Pak Ganjar. Kemudian untuk anger yang paling besar itu di Pak Anies dan Pak Prabowo Subianto. Gitu, Mas Gaib. Kenapa Ganjar trustnya tinggi sekali dan itu sampai 84% loh, sementara yang lainnya cuma 60 sampai 69. Bagus pertanyaan, bagus pertanyaan. Ya, enggak, maksudnya Bagus pertanyaan. kok jaraknya sampai jauh gitu? Oh iya. Pertama karena dari pembukaan tadi dia sudah
first impression-nya bagus ya. Oh, iya. Karena memang terbukti Top Gun itu menjadi trending di Twitter. Jadi pembukaan awal tuh menentukan keseluruhan. menentukan. Jadi kesan pertamanya bagus ya? Twitter menanyakan seperti itu. Maksudnya trending topik Top Gun itu masuk di top 10, Top 10. Indonesia, dan kita ditunjukkan data bahwa trustnya paling tinggi kan. Itu untuk maksudnya saat ini. sadness itu apa sih? Sadness itu lebih ke sedih ya. Maksudnya kalau anger itu marah. Sedih itu kayak Pak Anies itu kenapa, Anies itu kan sadnessnya yang paling tinggi ya. Kenapa dia langsung di menit awal, itu kenapa langsung nyerang gitu kan. Langsung nyerang itu kenapa nggak fokus ke visi misinya, tapi kenapa dari menit awal seperti di debat capres pertama itu kenapa langsung nyerang ke nomor 2 ya? Enggak, bukan Anies, Prabowo paling tinggi statusnya 19,4. Ini 13 ya, berarti Pak Prabowo ya? Iya, Kalau dari persen beda yang- 4% ya? Ya, Dikit. Beda. Ulang lagi pertanyaannya. Ulang lagi coba tuh. Itu gimana tuh? Enggak, udah. Ini apa namanya, yang paling kecil pasti statusnya Pak Ganjar ya. Nomor 2 itu Pak Prabowo dan Pak Anies. Pak Anies di nomor 2 karena 13,4. Ya. Pak Ya, kurang Prabowo lebih 19,4. paling tinggi. Paling tinggi itu sama Mas. Jadi anger sama sadness itu didominasi Prabowo ya? Bisa dikatakan seperti itu kan data sekarang. Itu kalau fear apa artinya? Fear itu takut. Takut. Iya, oh, itu kan terjemahan. Enggak, maksudnya gua apaan ini? Oh. Fear itu maksudnya di sini apa? Lebih ke ini ya, soal ancaman seperti itu, soal ancaman, soal kata-kata yang berbasis pada ini nanti kita bakalan seperti ini. Oh, jadi publik ada rasa khawatir, ya, takut. khawatir, Oke. takut gitu loh. Oke. Bang Ensat, gimana? Oke, ini Bagus. nanti kita akan gabung lagi ya. Ini menarik ya. Jadi detik lagi Ganjar ya. tuh justru angernya tuh cuma 1,6 dibandingkan Anies dan Prabowo. Iya. Iya. Jadi memang artinya yang paling tenang dia tuh. Iya. Mas Ansat, sebagai analis komunikasi politik ya, itu tadi sebetulnya Mas Anies sengaja memancing emosi Pak Prabowo ya dengan dia meralat data soal kepemilikan tanah dari Pak Prabowo. Iya, karena memang sebagai Dan kan- diralatnya lebih luas. ya kan posisinya Anies kan memang tertinggal dari sisi elektabilitas versi beberapa lembaga survei. Jadi artinya dia harus meningkatkan itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang siapa sebetulnya lawan yang dianggapnya Oke. paling tinggi ini. Gak ada pilihan lagi. Ya jadi memang harus begitu dia. Oke, kita kembali lagi mengikuti untuk debat ketiga Pilpres 2024. Oke, kita lanjut lagi di debat Pilpres 2024. Oke. Kan kita mau omong-omong lagi. Iya dong, kan. Omon. Itu Berry Prima dong, Pak. Apa tuh? Berry Prima. Apa tuh? Dia nggak tahu Berry Prima. Aduh, Nggak Jaka tahu. Sembung. Nah itu kan bawa golok. Apa hubungannya sama omon? Sekarang udah bukan bawa golok lagi. Apa? Bawa pacul. Acik. Iya. Nggak nyambung Samsul. Oke, closing statement, Pak. Kok Closing statement? masih panjang? Belum. Iya, oke. Anda ini? Aduh, mau buru-buru aja. Pertanyaan. Bang Ensat. Tadi apa? Nanya apa tadi ya? Lupa ya Tadi Berdua. Masih berdua? Diomongin berdua. Oh, gini. Tadi- Kan Pak Prabowo berapa kali menyampaikan ke Pak Anies. Pak Anies kalau butuh data, diskusi iya. ya kan. Kita pilih tempat, kita ngobrol berdua gitu. Kan ini kan debat. Makanya ini Tema rakyat. secara kenegarawanan itu tidak pantas. Harusnya diutarakan langsung aja saat ini ke depan rakyat. Ngapain berdua-berdua? Iya. Apakah ada yang disembunyikan? Tidak ada. Makanya jangan berdua-berdua. Kalau ngomong cuma berdua nggak ada orang, Anda mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau terjadi kong kali kong? Anda tidak etis berbicara seperti itu ke saya. Iya. Oke. Enggak. Jadi Gimana keluarga nih? sama-sama. Kita disuruh omong. Nggak diperhatikan perut rakyat. Ada ini. Tidak etik. Enggak, gue bikin dia emosi karena substansi. Ternyata ininya raung-raung. Aduh. Pak Anies bilang orang dalam. Ada PT ini, PT itu. Terus Pak Prabowo bilang Ini datanya tidak salah. benar. Datanya salah. Kalau perlu kita jelaskan berdua. Maksudnya omongin aja terbuka, tapi jangan nuduh bahwa datanya salah. Oke. Ini kira-kira kita pulang aman nggak nih? Aman. Hah? Aman. Kita kan ini mau membahas substansi. Ya ini kita di studio MNC yang ada di Makassar ya.
ngacak sinyal. Iya. Oke, ini binokular lagi. Silakan, Mas Oke, Niko. oke. Mas Niko, silakan. Digedein bisa nggak nih biar Mas Nikonya Lihat belakang aja. Belakang aja. buat gambar nggak oke. Oh, Silakan iya, iya, keluar iya. ini. Yang Dibesarkan. Oh iya. Kok dibesarkan begini, Pak? Kebiasaan. Oke Mas. Jadi kalau kita lihat bahwa pertama di Pak Anies ya, itu yang gede itu Anies Rocks itu memang dari Maksudnya apa awal- tuh maksud Rocks? Anies Rocks itu dari awal itu sudah ngegas Sudah gitu ngegas. Anies Rocks gitu kan. Oh, Dari iya. awal sudah ngegas dan itu menjadi topik yang atau kata yang paling banyak diperbincangkan ya oleh netizen ya. Terus dari Pak Keywordnya lah ya. ya keywordnya seperti itu. Kalau dari Pak Prabowo kurang lebih sama apa yang saya tampilkan tadi di awal terkait penguatan dan macam-macam pertahanan kan ya secara normatif kan seperti itu karena beliau sebagai Menhan ya. Kalau untuk Pak Ganjar ini yang paling unik juga diasosiasikan pada Pak Mahfud lumayan gede juga. Sebagai Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga kan, Iya, gitu iya. kan ada asosiasi di situ kan. Nah terus bener, ini bener. juga karena memang wakilnya Pak Ganjar kan ini kan Menko Polhukam kan dan kalau kita lihat lagi juga ada Atasannya Pak beberapa- Prabowo. Iya, iya. atasan Bapak fakta, Prabowo. secara Iya. fakta, ya kan seperti itu dan memang kalau kita lihat tadi bahwa kurang lebih dari apa yang disampaikan Pak Ganjar dan World Cloud ini bahwa yang memiliki komitmen terkait poros maritim tadi ya paslon nomor 3 terus memang yang menjadi spotlight itu ya Anies dengan Rocks debate itunya. Iya. Tapi Tapi yang menarik Mas Hensat ya, tadi Pak Prabowo dari sejak awal berusaha mengajak Pak Ganjar. Saya sepakat, setuju. Iya. Tapi tadi Pak Ganjar melakukan attack, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Iya, karena Pak Ganjar tidak ingin. Dengan bahasa gini loh, Pak. Tadi bahasanya Pak yakin apa percaya, tapi sekarang saya meragukan. saya meragukan. Iya, Pak Ganjar sadar bahwa dirinya bisa jadi figuran kalau tidak masuk menanggapi apa yang diomongin oleh Mas Anies dan Pak Dalam Prabowo. show debat ini. Dalam show debat. Dalam show ini. Oke. Jadi Pak Ganjar panselnya bagus banget tuh ya. Itu Ya. kalau ada menantu datang, kalau saya jadi orang tua mau ngelamar anak saya, dia cerita, kamu dari mana? Dia cerita, saya bilang, saya meragukan Anda. Ditolak artinya, nggak diterima jadi. Belum tentu menantu. juga, belum tentu juga. Jadi artinya Pak Kan Prabowo. iki saya ini. Jadi Oh, iya. artinya Mas Gaib ini mau bilang bahwa Pak Prabowo tidak mungkin menjadi Menteri Pertahanannya Mas Ganjar nanti. Ya kan misalnya menang nih Mas Ganjar kan, diragukan kan Menteri Pertahanannya nggak mungkin Pak Prabowo dong. Anda harus berani. Ini kan di Makassar, nggak apa-apa. Kata Gaib, aduh KPR masih lama lagi. Nah itu apa lagi coba Mas Niko? Ini jangan dipotong dong Mas Niko. Udah cukup. Udah. Udah, Mas. kurang lebih yang ya itu tadi yang Pak Prabowo ya dengan workout yang visi misinya Oke. intinya Indonesia first seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang akan diharapkan nanti sisa Ini sisa berarti debat ini apalagi nih? satu sesi Satu terakhir sesi ya, lagi ya? untuk ini ya, Saling nanya lagi. saling closing nanya. ya. Enggak, saling nanya, abis itu Masih closing. nanya. Abis itu Oh, closing. Ada iya. 6. 6 ya, oke. Oke, jadi tapi dari awal sampai sekarang nih di menit-menit terakhir ini Pak Ganjar agak unggul ya, karena mungkin Pak Mahfud kasih. Ya. Sebetulnya gini. Oke, kita langsung Secara- bergabung ke Istora Senayan. Belum ngomong ini. Secara substansi Pak Ganjar memang unggul. Sementara Pak Prabowo terlalu terjebak dengan kata-kata Oke, itu aja. Kita bergabung Mas kembali Anies ke debat cukup- ketiga. Oke, semakin seru, semakin hot di sesi kelima tadi. Kita lanjut lagi di Dengar Bareng Debat Capres Pemilu 2024 Masih ya. bersama saya, Gaib Porto Sigit. Enggak, udah ada tulisannya. Enggak, Pak, takutnya lupa. Udah ada Kan tulisannya. Yang denger radio kan ada. Oh iya, iya. Tuh. Henry Satrio, Dan Bang Niko Siahaan. Bukan, Niko Mardiansyah. Bukan Niko dong. Mardiansyah. Bukan dong, Niko Thomas. Niko Thomas. Iya, iya. Kok banyak banget sih? Jadi Niko yang mana? Ayo dijawab. Anda lama. Oke, sekarang kita akan lihat dulu hasil polling. Sekarang kalau orang marah-marah, Oke, hasil polling ya. Kita lihat hasil polling. Loh kita nggak ngomongin Oh, ngomong dulu. pertanyaan. Dulu makanya Pertanyaan dulu, pertanyaan. Ingat. pertanyaan. Oh, iya, Kok benar. pertanyaan Untuk ini? enggak polling terakhir, pertanyaan terakhir nanti setelah debat. Oh. Setelah menonton debat, Tadi kata floor director nggak gitu, Pak. Langsung ngomong. Tuh. oke. Oh, iya, benar. Setelah menonton debat, apa keputusan Anda terhadap pilihan capres? 1.
mantap dengan pilihan semula, B. berubah pilihan, C. jadi punya pilihan, D. masih ragu. Ada 4 ya? Ada 4. Pilihannya. Ya, Kalau tadi kan ya. 3. Ya. Oke, apakah Bagus ini Anda- pertanyaannya bagus. A. Anda udah mantap, B. Anda berubah pilihan, C. jadi punya pilihan, atau masih ragu. Bagus nih, bagus. Luar biasa yang merumuskan Pertanyaan ini ya? pertanyaan Ya. ini. Ya? Ya, sip. Harus ada etiknya ini kalau nulis pertanyaan seperti ini bagus. Dan harus dibuktikan kebenarannya. Ya. Bang Hensat, kenapa tadi Pak Prabowo dalam menjawab pertanyaan tuh ya partai politik udah setuju APBN, kemudian Pak karena COVID Bu Menkyu melarang. Refocusing, Ya, refocusing. refocusing. Ini- Terakhir Menteri Pertahanan yang sebelumnya Ya. dibawa-bawa juga. Ini karena kalau dari teknik komunikasi ya Pak, ini dalam teorinya disebut throwing the body. Oh. Buang badan, buang body Pak, buang body. Gimana Buang badan gitu. Ya. Jadi dalam situasi terdesak Pak, itu dibutuhkan dan diperbolehkan lu throwing the body. Oh, oke. Supaya kan ini ngabisin waktu juga Pak ya. Jadi Iya, buang-buang body itu. Karena memang dari awal Pak Prabowo tidak mampu menjelaskan itu. Bahkan pertanyaan pertama dari Mas Anies tentang bener gak sih lo punya 340.000 hektar aja, Oke. itu dia puter-puter. Nah sekarang akhirnya dia bawa COVID juga nih. Untuk membuktikan bahwa bukan dia yang salah. Jadi kan di awal tadi, kalau Bapak ingat ya, saya kan mengatakan bahwa sangat mungkin Pak Prabowo ini terbebani. Karena dia merasa dirinya harus paling tampil bagus. Karena temanya Prabowo banget. Iya, temanya Prabowo banget. Dia lupa bahwa ada Mahfud MD. Oke. Dia lupa juga ada Syauqi juga gitu ya. Dia lupa juga ada tim-tim sukses pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang nonton kita. Jadi ada masukan dari kita nih. iya, betul, Jadi betul, ditanyain gitu ya. Jadi Pak Prabowo agak kebingungan itu dan nampaknya dia lagi-lagi terlalu sibuk dengan emosinya. Ya. Mas Hensat, menurut Mas Hensat, siapa yang ngasih data ke Mas Ganjar soal pertahanan tadi? Pak Mahfud kan? Oke. Kita jawab pertanyaan dulu, jawab Bacakan hasil polling. polling Trijaya. Ini datanya kuat ya, datanya akurat ya? Akurat ini akurat. Wah, ini Ya, lebih ya. banyak nih. Bagus nih. Yang Trijaya, apakah Anda sudah memiliki pilihan capres? Sudah 89%. Dahsyat. Dengerin kita dia langsung punya pilihan. Iya. Masih ragu 6%, yang belum 5%. Itu Trijaya. Oke. Kalau untuk iNews ada 6.000 suara. Wah, 77% sudah memiliki pilihan, 12 ragu, belum 11%. Di dalam 11 itu ada Mas Niko. Ada Mas. Karena dia nunggu sampai debat terakhir. Iya, masih ragu Mas Hensat. Ya. Tergantung siapa yang datang. Oke. Bang ini, Hensat. ini kan kita selesai nanti pesawat ngejar nggak? Kita kan di Makassar, harus Oh iya, kejar. Tapi Mas Hensat, kalau ngomong Mas Hensat ngajar di Paramadina hari apa aja? Jangan dong, kampus jangan. Hah? Jangan. Ini Jangan lagi- kampus, jangan bawa kampus lah. Lagi zaman bimbingan, Ya, Pak. Bimbingan. ya. Apa tadi lu nanya apa? Enggak, rumahnya aja di Cilangkap. Nggak nanya apa? Enggak, sentimen dulu, Ah, sentimen. Oke. sentimen. Saya yang bacain enggak dong? Enggak. Hasil binokular nih masih terjadi nih ya. Masih Update. update. Sentimen percakapan sosial media, Anies Baswedan Ganjar paling kecil kan, seperti positif yang gue bilang 30%, itu. Prabowo positif 25%, Anies positif paling tinggi. Ganjar positif 18%. Negatif Anies 13%, Prabowo 27%, Ganjar 15%. Oh, Anies 19 Negatif itu ya? 19, Anies. Anies 19, Ganjar 15. Mas Niko nggak berubah ya? Ganjar tetap yang paling rendah negatifnya, sementara Prabowo yang dominan. Yang paling dominan adalah Pak Prabowo karena memang Anda Ini. berani bahas Pak Prabowo. ini saya berdasarkan data saja kan, Iya. bahwa yang nomor 1, nomor 2 jumlah toknya paling banyak. Kejar-kejaran kan? Iya. Tuh, nomor 1 dan 2 nih. Iya. Top by data. Iya. Kita Ansat kan topnya by Enggak, Ya, nggak kita apa-apa. omong-omong. Emangnya kalau gitu-gitu ditanyain lu bawa data apa enggak? Jadi kurang lebih yang nomor 1 dan 2 ini secara jumlah tok ini kejar-kejaran karena saling serang dan kurang lebih yang tidak berubah dari Pak Ganjar adalah netralitasnya yang tinggi karena memang dia sangat menjaga betul ritmenya untuk fokus pada Iya. visi misinya. Walaupun gitu tadi kan. di pertanyaan terakhir Pak Ganjar sangat menyerang ya. Itu hebat tuh pertanyaan terakhir. Gue inget banget ya, Pak Ganjar pada saat debat Oke, pertama pun standby. mengambil resiko gitu dengan pertanyaan-pertanyaan ke Prabowo. Sekarang dia lakukan lagi. Kita akan menuju ke Bagus sesi debat terakhir untuk pernyataan penutup
calon presiden. Kita bergabung kembali ke Istora Senayan, Jakarta.